Tarbiyah Allah yang bersifat umum ini, Allah memberikan nikmat-nikmat yang memberi kemaslahatan dalam kehidupan dunia. Misalkan Allah memberi kita makan. Orang mukmin diberi makan, orang kafir juga diberi makan. Allah memberi minum, semuanya diberi. Orang mukmin diberi minum, orang kafir juga diberi minum. Allah memberi kita napas. Allah memberi kita anggota badan, memberi tangan, memberi kaki, kemudian menjadikan tangan dan kaki kita bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ini semuanya diberi tanpa terkecuali. Ini yang pertama. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tarbiyah yang kedua itu adalah tarbiyah yang sifatnya khusus. Hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan, wali-walinya. Wali di sini artinya adalah orang yang dekat kepada Allah, kekasih Allah. Nah, makanya ada namanya wali kelas. Nah, guru wali kelas itu artinya guru yang harus dekat dengan murid-muridnya di kelas itu. Penanggung jawab murid-muridnya. Nah, jadi barangkali ada di antara bapak-bapak atau ibu-ibu ini yang menjadi guru, kemudian diamanahi sebagai wali kelas, maka sebagaimana namanya wali kelas ini harus dekat dengan murid-muridnya, kenal dengan murid-muridnya. Nah, saya dan Ustadz Abdullah Azam dulu pernah hidup di pesantren yang sama. Nah, kita punya seorang guru, namanya Ustadz Abdullah Manaf Amin. Nah, mungkin kalau Ustadz Abdullah Azam pernah diajar oleh beliau, Ustadz ya. Nah, kalau saya hanya beberapa kali mendengarkan tausiah di masjid pondok. Jadi pernah di utara itu Ustadz, di komplek utara ya. Waktu itu ada santri-santri itu di kelas entah melakukan kesalahan apa, kemudian dihukum oleh beliau. Dihukumnya apa? Dijewer. Tapi ada satu santri yang nggak dijewer. Dan kebetulan itu putra pimpinan pesantren, Mudirul Ma'had, Ustadz Farid Ma'ruf. Nah, akhirnya beberapa santri ini rasan-rasan di belakang. Ini kok satu santri ini nggak dijewer sendiri, sementara yang lainnya dijeweri. Kenapa? Apakah hanya karena ini anaknya Mudirul Ma'had atau enggak? Apakah karena mentang-mentang dia anak Mudirul Ma'had, anak pimpinan pesantren, kemudian tidak dijewer? Ternyata alasannya bukan itu. Tidak dijewer itu karena yang bersangkutan itu punya sakit di telinganya. Nah, sehingga kalau dijewer itu bukannya memberi hukuman tapi menyiksa jadinya. Nah, masa guru menyiksa muridnya? Nah, jadi sampai tahu ini santri saya ini, murid saya ini punya sakitnya di mana sehingga ketika memberikan sanksi itu tidak disamakan. Kembali kepada masalah nikmat atau tarbiyah yang sifatnya khusus. Allah memberikan tarbiyah yang sifatnya khusus ini kepada hamba pilihannya, kepada orang-orang yang dicintainya, kepada para kekasihnya, dan kita berharap semoga kita termasuk di antara hamba pilihan yang dicintai oleh Allah. Apa tarbiyah yang bersifat khusus? Nikmat yang bersifat khusus itu adalah Allah memberikan nikmat iman dan Islam. Allah memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk di atas kebenaran, memberikan kita petunjuk, kita tahu mana yang baik, mana yang haram, mana yang halal, mana yang haram, mana yang mesti kita lakukan, mana yang mesti kita jauhi. Ini merupakan nikmat yang luar biasa yang mesti kita syukuri. Mengapa kita mesti mensyukuri nikmat Islam ini? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya orang itu mengetahui sesuatu itu istimewa, sesuatu itu berharga ketika ada bandingannya. Laras nama beten.
Nah, kita misalkan punya motor kita apa? NMAX dibandingkan dengan Astrea Grand tahun 90-an. Nah, kira-kira istimewa apa? Istimewa ingkang pundi? Nah, kalau dari sisi fisik, nah dari sisi kualitas saya yakin NMAX lebih istimewa. Tapi dari sisi kenangan bisa jadi Astrea Grand itu lebih istimewa. Kenapa? Ini saya beli ketika saya pengantin baru. Ya. Baru nikah, belum bisa naik motor, kemudian beli ini yang ngajari naik motor istri saya. Beberapa kali pernah jatuh karena dalam proses belajar. Dari sisi kenangan mungkin lebih istimewa. Tapi dari sisi nilai fisik, motor NMAX itu lebih istimewa daripada motor Astrea Grand. Nah, demikian juga ketika kita berbicara tentang Islam. Nah, sebagai seorang muslim, barangkali ada di antara kita mungkin tidak menyadari bahwa Islam ini merupakan nikmat yang istimewa sekali. Yang luar biasa sekali, yang wajib kita syukuri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini hidup di satu negeri yang alhamdulillah mayoritas penduduknya muslim. Sekian abad yang lalu Islam ini belum menjadi agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di negeri kita. Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam dari kota Mekah. Pertama seorang diri, kemudian anggota keluarganya menjawab mengikuti dakwah beliau, kemudian sahabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq mengikuti dakwah beliau. Dari yang sedikit ini setiap hari kemudian bertambah orang-orang yang masuk Islam. Sampai kemudian Nabi hijrah, kemudian Nabi melanjutkan dakwahnya di Madinah dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi. Ada gangguan dari orang-orang Yahudi, ada gangguan dari orang-orang munafik, dan juga ada gangguan dari orang-orang musyrik yang ada di Jazirah Arab. Ada satu peristiwa yang terjadi pada tahun 5 Hijriah, tepatnya bulan Syawal. Peristiwa apa nih? Perang Ahzab atau perang Khandaq, perang Parit. Nah, ini peristiwa penting. Pada waktu itu Nabi mendapatkan informasi dari sahabat Nabi mengenai rencana gabungan orang-orang musyrik yang ada di Jazirah Arab, bukan hanya orang Quraisy tapi juga orang-orang musyrik sekitar Madinah, ditambah lagi pengkhianatan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang munafik. Mereka ingin mengeroyok kaum muslimin, ingin memusnahkan masyarakat Islam yang baru tumbuh di Madinah. Maka dari itu Nabi mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Apa yang mesti kita lakukan? Kalau dilihat, dibandingkan dari sisi jumlah, dihitung dari sisi jumlah, maka jumlah orang Islam waktu itu sedikit dan jumlah orang-orang musyrik ini jauh lebih banyak. Ada salah seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi mengatakan, "Ya Rasulullah, Salman Al-Farisi ini orang dari Persia, datang ke Madinah untuk menyatakan keislamannya." Kata Salman Al-Farisi, "Ya Rasulullah, kalau di negeri kami mendapatkan serangan dari musuh yang kita pertimbangkan dari sisi jumlah kita ini kalah jumlah, maka biasanya kami menyusun strategi dengan cara menggali parit. Karena itu coba kita terapkan strategi ini di Madinah ini." Rasulullah kemudian menyetujui usulan Salman Al-Farisi dan umat Islam bergotong royong menggali parit. Pada waktu itu jamaah yang dirahmati Allah SWT, sedang terjadi musim dingin. Udara dingin sekali.
Musimnya musim dingin, kemudian persediaan makanan masyarakat Madinah itu pas-pasan. Jumlahnya nggak banyak. Maka dalam waktu yang kurang lebih hanya 6 hari, para sahabat ini kemudian gotong royong, menahan dingin, menahan lapar, menahan rasa lelah. Hari pertama mereka menggali parit, belum selesai, lanjut hari kedua, belum selesai, lanjut hari ketiga, belum selesai. Begitu di hari keempat, mereka gotong royong menggali parit, Umar bin Khattab ini yang membawa cangkul, nah, cangkulnya bukan cangkul untuk mencangkul tanah, tapi cangkul untuk menghancurkan batu. Cangkulnya ini natap ya, kalau bahasa Jawa natap, bahasa Indonesia ini pun apa? Menatap bahasa Indonesia itu kan melihat ya. Nabrak. Ya, cangkul pun nabrak batu yang besar dan keras sekali. Susah untuk dihancurkan. Padahal Umar niku digambarkan oleh Ibunda Aisyah, kana Umar idza akala asba'a wa idza doroba auja'a lakin huwan nasik. Umar bin Khattab niku kalau makannya banyak, sak warak-warkipun. Nah, ini biasanya dulu zaman saya nyantri sering jadi dalil santri untuk nambah di dapur. Nah, kata Ustadz, kata Sayyidina Aisyah, karena Umar idza akala asba'a. Umar niku nek daharipun sak warak-warke. Nah, karena memang badannya besar. Wa idza doroba auja'a. Kalau mukul orang, nempeleng orang, sekali pukul langsung geblak. Nah, karena kuatnya badannya. Nah, lakin huwan nasik. Akan tetapi ingat, meskipun Umar itu dahar sak warak-warke, nempeleng orang sampai geblak, Umar niku ahli ibadah. Nah, kebanyakan santri itu pengen niru Umar niku namun yang pertama saja. Nah, yang kedua nggih, kadang ada yang bisa tapi kebanyakan nggak bisa. Apalagi yang ketiga nggak bisa ya. Nah, Umar yang kuat saja itu nggak mampu menghancurkan batu tadi. Akhirnya peristiwa itu disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengambil cangkul yang tadi dibawa Umar. Batu itu dipukul dengan cangkul tadi. Begitu dipukul, tar, pecah batunya dan kemudian ada kilatan cahaya. Rasulullah mengatakan, ya, Allahu Akbar. Kemudian dipukul yang kedua kali, tar, pecah batunya, ada kilatan cahaya lagi. Sampai dipukul yang ketiga kali, pecah semua batunya, dan sekali lagi ada kilatan cahaya. Disaksikan oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, apakah kalian melihat kilatan cahaya tadi? Iya, kami melihat ya Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, ketika aku memukul pertama ada kilatan cahaya, maka aku melihat di balik kilatan cahaya itu istana-istana Romawi yang ada di Syam. Nah, pada waktu itu daerah Syam niki nek sak niki Palestina, Suriah, Libanon, Yordan dan daerah sekitarnya. Nah, pada waktu itu daerah Syam ini daerah yang dikuasai oleh kerajaan Romawi. Kemudian Rasulullah mengatakan, ketika aku memukul pukulan yang kedua ada kilatan, maka aku melihat istana Yaman. Dan ketika aku memukul pukulan ketiga ada kilatan, maka aku melihat istana Khosru atau Raja Persia. Kata Rasulullah, sungguh Islam nanti akan mencapai daerah-daerah yang tadi disebutkan. Syam akan ditaklukkan, Yaman akan ditaklukkan, dan Persia akan ditaklukkan. Kata Rasulullah, wala yuftahu hadzal masyriq
wala yuftahanna hadzal masyriq. Dan sungguh wilayah timur ini akan ditaklukkan. Nah, timur di situ yang dimaksud itu adalah Persia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa tahun setelah Rasulullah meninggal dunia, di zaman Umar bin Khattab menjadi penguasa, daerah Persia ini benar-benar ditaklukkan. Ketika pasukannya Umar berhasil menaklukkan Persia, pasukannya Umar ini berhasil menawan tentara-tentara Persia. Dan di antara yang ditawan itu ada sekelompok orang yang disebut sebagai As-Sayabijah atau As-Sababijah. Nah, kata As-Sayabijah atau As-Sababijah ini adalah nama yang enggak lazim di kalangan orang-orang Arab. Tapi disebutkan dalam kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh para ulama kita atau juga ditulis oleh ahli geografi dari kalangan ulama kita. Siapakah As-Sayabijah yang ikut ditawan bersama pasukan Persia yang dikalahkan oleh kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Menurut penelitian beberapa ahli, As-Sayabijah ini berasal dari kata Saibaj. Saibaj ini berasal dari kata Zabaj. Dan Zabaj itu adalah sebutan orang Arab untuk negeri kita di zaman Rasulullah sampai ya abad 11 atau abad 12 Masehi. Nah, dari situ kita tahu ternyata dulu orang-orang kita itu ada yang menjadi pasukannya orang-orang Persia. Dan memang ini ditulis dalam kitab-kitab sejarah bahwa orang-orang As-Sayabijah ini sudah lama berada di pantai-pantai Jazirah Arab. Bahkan ketika Persia belum ditaklukkan, ketika Persia masih dipimpin oleh dinasti Sasanid, masih beragama Majusi, ada orang-orang Sayabijah, orang-orang Nusantara, nggih mbah-mbah kita sedoyo. Nah, itu dikenal sebagai orang yang gagah berani. Badannya memang enggak sebesar orang Persia, badannya mungkin ya kecil mungil, nah, kulitnya gelap tapi bonek, kalau istilah Jawa Timur bonek, bondo nekat. Luar biasa keberaniannya, makanya mereka dipekerjakan sebagai penjaga kapal agar kapal itu aman dari serangan bajak laut. Yang kedua, mereka juga dipekerjakan sebagai penjaga penjara. Kenapa? Karena orang-orangnya sangar. Satpam penjara, istilahipun penjara napa nggih? Sanes satpam nggih. Penjaga penjara. Sipir. Nah, jadi kalau sipir penjara niku kelemak-kelemek, kalem, nah niku enggak ditakuti sama penjahat yang ada di dalam penjara. Nah, tapi kalau sipir penjara niku sangar, meskipun badannya tidak besar, penjahat juga mikir-mikir. Yang ketiga, mereka dipekerjakan sebagai prajurit bayaran karena keberanian dan fisik mereka yang kuat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, nah, ditaklukkannya Persia ini ternyata menjadi pintu masuk bagi penyebaran Islam di wilayah timur. Kenapa demikian? Karena pada saat Persia masih jaya, Persia ini menguasai jalur-jalur perdagangan ke timur, termasuk juga ke negeri kita. Dados sebelum zaman Islam, para pedagang Persia ini sampun mundar-mandir sampai ke negeri kita. Apa iya? Di Tapanuli Selatan ada satu situs namanya situs Bungal. Ya, saya juga belum pernah ke sana, tapi teman saya pernah ke sana dan cerita. Ya. Di situs itu ditemukan koin-koin, uang logam nih, koin-koin yang berasal dari masa
Persia masa dinasti Sasanid. Nah, jadi sebelum abad ke-7 atau sampai abad ke-7. Nah, waktu itu teman saya cerita, saya waktu ke Bongal itu saya melihat ada koin-koin yang berasal dari masa Persia sebelum Islam. Kemudian saya cerita, saya baca di kitab ini, ada orang-orang yang namanya Sayabijah, yang oleh para ahli dikatakan itu orang yang berasal dari negeri Indonesia hari ini. Orang Sayabijah itu sudah dikenal di Persia. Nah, kemudian kata teman saya, berarti matuk ini, ada titik temu. Nah, jadi orang-orang Sayabijah sebagai tentara bayaran, itu kan pasti ada namanya regenerasi. Nah, ada yang jadi tentara, ibarat mungkin orang kita merantau ke Jakarta, bekerja di kota, kemudian bosnya tanya kepada pekerja yang dari kampung itu, kamu punya teman enggak yang bisa diajak ke sini kerja seperti kamu? Karena mungkin ini pekerja ini dianggap cukup bagus. Maka pekerja tadi pulang kampung, ngajak temannya, ayo ke Jakarta, bosku butuh orang. Nah, tapi jangan mengecewakan ya. Nah, mungkin ibaratnya seperti itu. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah SWT ya, ditaklukkannya Persia ini menjadi pintu gerbang bagi penyebaran Islam ke wilayah timur, termasuk juga ke negeri kita. Akan tetapi perkembangan Islam di negeri kita ini berjalan lambat sekali. Kenapa? Memang daerah kita ini jauh sekali dari pusat Islam. Selain juga wilayahnya luas, terdiri dari ribuan bahkan mungkin jutaan pulau. Satu pulau dengan pulau yang lainnya sudah beda bahasanya, beda budayanya. Sehingga untuk mendakwahkan Islam di negeri kita itu butuh kerja keras, bukan hanya kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Para ahli mengatakan Islam ini pertama kali didakwahkan ke negeri kita itu di zaman Utsman bin Affan menjadi khalifah, sekitar tahun 30 Hijriah. Zaman setelah Persia takluk, di zaman Utsman menjadi khalifah, Utsman itu beberapa kali mengirimkan utusan ke negeri Cina. Dan utusan yang dikirim oleh Utsman itu sempat singgah di Pulau Sumatera, singgah sekian lama untuk mendakwahkan Islam. Ini jejak yang pertama. Akan tetapi setelah itu perkembangan Islam ini berjalan lambat sekali. Sekitar abad ke-9 Masehi, tahun 800-an sekian, ada dua orang pedagang Persia namanya Abu Zaid As-Sirafi dan Sulaiman As-Sirafi. Ini pedagang rajin menulis, rajin membuat catatan. Nah, Abu Zaid As-Sirafi dan Sulaiman As-Sirafi sempat datang ke negeri kita dan dia ceritakan pengalamannya di dalam kitabnya yang bernama Rihlah As-Sirafi. Kata Abu Zaid As-Sirafi bahwa negeri Zabaj, sebutan untuk negeri kita, itu adalah negeri yang kaya sekali. Kaya, akan tetapi masyarakatnya kebanyakan masih belum beragama Islam. Nah, di antara daerah yang sering dikunjungi oleh para pedagang waktu itu adalah Pelabuhan Barus. Barus niku saat niki wonten daerah Sibulga. Nah, Sibulga, Sumatera Utara. Kata Abu Zaid As-Sirafi, di dekat Barus itu ada pulau yang namanya Pulau Nayan. Di pulau itu kalau ada seorang laki-laki mau menikah, syaratnya dia harus bisa membunuh dan memenggal kepala laki-laki dari suku yang menjadi musuh calon wanita yang akan dinikahinya.
Kalau dia berhasil memenggal satu kepala orang, maka dia berhak menikahi satu orang wanita. Kalau dia bisa memenggal dua kepala orang, dia berhak menikahi dua wanita. Semakin banyak, semakin terbuka kesempatan untuk menikahi banyak wanita. Nah, niki wonten mbak-mbak ingkang dereng nikah napa mboten? Nah, misalkan ada bapak-bapak nggih yang punya anak putri, anaknya dilamar oleh seseorang, kemudian mas kawinnya kepala orang. Kita niten ditampa napa mboten, Mbak? Ditampa napa mboten? Mboten nggih. Medeni. Malah kita mungkin mikir, jangan-jangan nanti kalau saya lengah, kepala saya dipenggal buat mahar untuk wanita yang lainnya. Dan itulah keadaan negeri kita di zaman sebelum Islam. Praktek manusia makan manusia alias kanibalisme itu terjadi di beberapa tempat. Dan itu biasa, bahkan itu merupakan praktek yang dianggap sebagai ajaran agama yang berlaku pada waktu itu. Nah, ini cerita dari Abu Zaid As-Sirafi di abad 9 Masehi. Beberapa abad kemudian, tahun 1292, ada seorang pelaut dari Eropa namanya Marco Polo. Itu sempat singgah di pantai pesisir timur Sumatera, daerah Aceh, daerah Pasai. Marco Polo kemudian cerita, ya, dia tulis dalam buku ya perjalanannya, dia cerita bahwa di wilayah pesisir Sumatera ini sudah ada orang-orang Islam. Bahkan sudah ada kerajaan, namanya Kerajaan Samudra Pasai. Akan tetapi di daerah pedalaman Sumatera, masyarakatnya masih mempertahankan kepercayaan lama mereka. Bagaimana praktek kepercayaan lama mereka itu? Mereka melakukan kanibalisme. Orang makan orang. Orang memenggal kepala orang lain. Kenapa orang makan orang? Apakah waktu itu mereka kekurangan makanan? Bukan. Negeri kita negeri yang kaya. Insya Allah kekayaan negeri kita ini cukup untuk memberi makan orang-orang yang tinggal di sini. Kalau nggak cukup berarti ada yang bermasalah. Kita itu pernah membayarkan hutang Belanda. Nah, jadi kerajaan Belanda memerangi Pangeran Diponegoro. Hampir kalah. Kemudian mereka mengerahkan pasukannya, membiayai pasukannya, termasuk yang dikerahkan untuk memerangi pasukan Pangeran Diponegoro ini nggih tiang Jawi sendiri. Nah, kita diadu dengan saudara kita. Akhirnya Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap. Kita kalah. Nah, setelah kita kalah, Belanda niku hampir bangkrut. Nah, yang diminta untuk membayar hutang Belanda, hutang karena ngotot ingin memerangi Pangeran Diponegoro, niku sinten? Nggih, kita. Orang-orang kita dipaksa untuk menanam tanaman tertentu, kemudian hasil pertanian ini dijual dan dipakai untuk membayar hutangnya Belanda. Niku tasih wonten sisanipun. Nah, makanya kalau tinggal di negeri kita yang makmur kok nggak bisa makan, berarti ini ada sesuatu yang bermasalah. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, kembali ke cerita yang disampaikan oleh Marco Polo. Jadi waktu itu orang makan orang itu bukan karena susah makan, tapi karena ada satu kepercayaan yang mereka pegang kuat-kuat. Apa kepercayaan itu? Mereka percaya orang itu kalau pengen kuat, pengen sakti, maka caranya dia harus merebut kesaktian itu dari orang lain. Bagaimana cara merebut kesaktian itu dari orang lain? Caranya dia harus memenggal kepala orang yang dia targetkan akan direbut kesaktiannya. Setelah dipenggal, kemudian bagian tertentu dari tubuhnya itu dimakan. Ini cerita Marco Polo di abad ke-13. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, abad ke-13 kesini, ya,
perkembangan Islam itu sudah mulai terjadi lebih cepat. Tetapi di beberapa tempat itu masih ada orang-orang yang mempertahankan kepercayaan lama. Sampai di akhir masa Majapahit, abad ke-15 masih ada orang-orang yang melakukan praktek kanibalisme. Dulu ada satu agama namanya Bhairawa Tantra. Agama ini biasanya akan laku keras ketika suatu negeri sedang carut marut, ada cekcok, ada konflik, termasuk di masa akhir Majapahit, termasuk juga di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Agama Bhairawa Tantra ini laku keras di saat-saat negeri itu terlibat perselisihan, terutama perselisihan politik. Nah, praktek yang dilakukan oleh pengikut Bhairawa Tantra itu biasanya mereka berkumpul bareng laki-laki dan perempuan. Di mana? Di lapangan tempat membakar mayat. Loh, kok ada lapangan tempat membakar mayat? Kok mayatnya nggak dikuburkan saja? Kok mayatnya tidak dikafani? Nah, terus memandikan mayat, mengkafani mayat, menguburkan mayat itu pengaruh dari ajaran Islam. Nah, dulu sebelum Islam datang ke negeri kita, sebelum Islam menjadi agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk negeri kita, orang itu kalau meninggal dunia, maka dia akan diperlakukan dengan beberapa pilihan. Pertama, dibakar. Ini terutama kalau yang mati ini bangsawan. Dibakar, diobong. Kalau yang mati laki-laki sudah punya istri, maka istrinya harus rela ikut membakar diri. Sebagai bukti kalau sang istri setia dengan suaminya. Tapi kalau yang mati duluan istrinya dibakar, suaminya enggak harus dibakar. Bahkan suaminya bisa nikah lagi. Kita adil apa mboten, Bu? Adil apa mboten? Mboten nggih. Alhamdulillah sekarang tinggal cerita. Yang kedua, kalau enggak dibakar, ada orang mati, mayatnya dilempar ke sungai untuk makanan buaya. Yang ketiga, kalau nggak dilempar ke sungai, dilempar ke hutan untuk makanan binatang buas, singa, harimau, serigala dan sebagainya. Yang keempat, kalau nggak dilempar ke sungai, nggak dibakar, nggak dilempar ke hutan, ya sudah didudukkan di bawah pohon sampai tulang-tulangnya kelihatan, sampai dagingnya hancur. Nah, ini cara-cara memperlakukan mayat di zaman dulu. Nah, pengikut Bhairawa Tantra ini, mereka melakukan ibadahnya di lapangan tempat membakar mayat namanya kesetra. Laki-laki kumpul dengan perempuan, kemudian setelah mereka melakukan ritual tertentu, mereka akan menyembelih beberapa gadis yang sudah dipilih. Dan biasanya dipilih untuk persembahan dewa, itu adalah gadis-gadis yang cantik. Nah, jadi zaman itu kalau punya anak perawan cantik, nah, apalagi bukan bangsawan, ini gue ketar-ketir. Jangan-jangan anak saya nanti dikorbankan untuk dewa. Nah, gadis-gadis tadi disembelih, kemudian darahnya akan ditampung, kemudian diminum bersama-sama dengan menggunakan wadah yang terbuat dari tengkorak manusia yang memang di situ banyak ditemukan. Setelah itu gadis-gadis tadi yang sudah mati, badannya kemudian dibakar, kemudian orang-orang pengikut Bhairawa Tantra tadi lari-lari mengelilingi api, kemudian mereka minum tuak sampai mabuk, dan upacara itu diakhiri dengan melakukan perzinahan massal. Sisa-sisa dari peninggalan Bhairawa Tantra ini bisa kita lihat di lereng Gunung Lawu sebelah barat. Dari Pasar Karangpandan itu mungkin ke kiri, nah, itu ke arah Candi, napa? Candi Cetha dan Candi Suko. Wonten ingkang nate mriku? Ada yang sudah pernah melihat Candi Cetha dan Candi Suko? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, yang sudah
Bagaimana candinya? Porno nggih? Porno sekali. Dan itulah dulu yang ada di benak leluhur kita sebelum mereka kenal Islam. Nah, alhamdulillah semua itu hari ini tinggal cerita. Bisa kita bayangkan misalkan kalau hari ini masih ada orang-orang yang mengikuti ajaran Bhairawa Tantra atau orang-orang yang melakukan praktek kanibalisme sebagaimana diceritakan oleh Marco Polo atau yang diceritakan oleh Abu Zaid Asyirafi. Kita misalkan tinggal di sini di sawahan, kemudian di daerah Banyu Anyar itu tempatnya pengikut Bhairawa Tantra. Kira-kira kalau kita malam hari bisa tidur dengan tenang napa mboten? Nah, pasti kita nggak tenang. Jangan-jangan ketika kita lagi istirahat diserbu, diculik untuk dijadikan korban ritual mereka. Alhamdulillah semua itu hari ini tinggal cerita. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah SWT, Islam ketika datang ke negeri kita, itu para dai kita ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Tantangannya apa? Yang didakwah itu orang-orang yang melakukan praktek seperti tadi. Saya yakin kita misalkan ditakdirkan hidup di zaman itu, kita diminta, coba kamu dakwahi orang itu yang habis memenggal kepala itu loh, kamu ajak masuk Islam. Nah, kira-kira kita berani betul. Nah, mikir-mikir, jangan-jangan nanti saya jadi target berikutnya. Alhamdulillah hari ini sudah tidak ada lagi. Nah, karena itu maka kita mesti mensyukuri nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Islam? Pertama, kita senantiasa memuji Allah akan nikmat ini. Ini cara syukur yang paling minimal. Memuji dengan lisan dan dengan hati kita. Alhamdulillah saya muslim, keluarga saya muslim, tetangga saya muslim, masyarakat saya muslim. Alhamdulillah, sehingga kita bisa hidup secara islami. Kemudian yang kedua, cara kita mensyukuri nikmat Islam adalah melaksanakan Islam dengan baik. Alhamdulillah kita di negeri ini, meskipun negeri ini diuji Allah dengan berbagai macam ujian, ada bencana alam, ada bencana politik, ada bencana ekonomi dan yang lainnya. Tapi kita masih bisa kumpul bareng, pengajian bareng seperti ini. Nah, teman saya cerita ya, ada seorang syekh dari Arab, salah satu negeri Arab ya, datang ke Indonesia, kemudian syekh itu dijadwal untuk mengisi kajian di satu masjid. Begitu dia masuk masjid, jamaahnya banyak, syekhnya ketakutan. Kemudian kata saya tadi, enggak, saya enggak jadi ngisi. Teman saya kaget, loh Syekh, mereka ini sudah menunggu-nunggu jenengan sampun rawuh kok malah mboten sios ngisi, pripun niki? Tentu dengan bahasa Arab nggih. Bahasa Jawa saya mboten mudeng nggih. Akhirnya Syekhnya tetap mengatakan, enggak, saya enggak usah. Nah, setelah ya sudah kalau gitu, teman saya cerita itu mengatakan panitia enggak enak sekali itu, enggak enak dengan jamaah, juga enggak enak dengan syekhnya, masa syekhnya mau dipaksa ya. Akhirnya setelah syekhnya pulang dari masjid itu ditanya, Syekh, kenapa kok Syekh enggak mau ngisi di sana? Syekhnya cerita, di negeri kami kalau mau mengadakan kajian umum, acara yang mengumpulkan banyak orang, itu harus ada izin resmi dari pemerintah. Jadi kalau ada orang yang berani-berani ngisi tanpa ada izin resmi untuk acara itu bisa masuk penjara. Nah, jadi ketakutan saya itu sampai ke bawah-bawah ke sini. Alhamdulillah kita bisa mengadakan acara kajian subuh berjamaah ya tanpa harus mengajukan surat misalkan ke pemerintah desa, ngajukan surat mboten Pak nih. Mboten nggih. Ke aparat keamanan, Bapak polisi sampai ke misalkan Mabes Polri niku mboten. Nah, bahkan kita bisa ngadakan kajian subuh berjamaah, kemudian kajian-kajian yang lainnya tanpa harus
ribet sebagaimana yang dialami oleh sebagian saudara kita. Maka tugas kita, ya kita laksanakan Islam dengan sebaik-baiknya. Kesempatan yang ada ini kita syukuri. Kita bisa kumpul bareng-bareng, mari kita kumpul. Kita bisa memakmurkan masjid bareng-bareng, mari kita makmurkan. Belum tentu saudara kita di tempat lain itu bisa kumpul-kumpul bareng seperti kita. Kumpulnya untuk sholat, iya. Habis sholat, udah pulang ke tempat masing-masing. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Islam? Cara kita yang ketiga adalah kita menjaga keislaman kita. Dalam sebuah kitab namanya Sulamut Taufik, ya, Sayyid Abdullah Ba'alawi mengatakan, yajibu ala kulli muslim hifdzu islamihi wa saunuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa riddah. Orang Islam itu wajib menjaga keislamannya, wajib memelihara keislamannya dari perkara-perkara yang bisa merusak keislamannya, membatalkan keislamannya dan memutus keislamannya. Apa itu? Riddah. Hal-hal yang bisa menjadikan orang murtad. Kita hidup di zaman meskipun jumlah umat Islam mayoritas, tetapi banyak saudara kita yang belum paham Islam. 65% menurut penelitian, orang Islam yang ada di Indonesia itu belum bisa membaca Al-Quran. Berarti yang bisa membaca Al-Quran baru 35%. Yang 35% pun itu juga belum semuanya paham Al-Quran. Nah, dari jumlah umat Islam yang mayoritas, ya, karena kita hidup di negeri yang bukan hanya beberapa tahun, ya, kita hidup di negeri yang kejahilan itu masih menjadi PR kita, ya. Sering sekali, ya, kita melihat hal-hal yang sebenarnya itu amalan-amalan yang bisa menjadikan keislaman kita lepas, tapi itu dianggap sesuatu yang biasa. Apa diantaranya? Bercanda dengan urusan Islam. Bercanda menjadikan Allah, Rasulnya, Al-Quran, kemudian kewajiban-kewajiban Islam itu sebagai untuk gojek, Pak. Misalkan sholat sambil gojek, nah ini bahaya. Kemudian ada orang menutup aurat pakai jilbab, kita caci maki, ini bahaya. Al-Quran dicaci maki, itu bahaya. Tulisan la ilaha illallah dicaci maki, itu bahaya. Karena itu perkara-perkara bisa menjadikan keislaman kita lepas. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah SWT, mari kita pertahankan keislaman kita ini, kita syukuri nikmat Islam ini, dan kita berusaha agar Allah SWT tetap menjaga keislaman kita. Kita berdoa semoga Allah mempertahankan keislaman kita, keislaman keluarga kita, dan keislaman orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tetap muslim sampai akhir hayat kita, sehingga nanti pada saat kita menghadap Allah di hari kiamat, kita akan membawa Islam ini sebagai bekal yang utama. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kajian di pagi hari ini. Semoga kajian ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Indati dari pertama tareh. Kalau saya waktu belajar, ya, itu ada tareh, ya, luar biasa. Mungkin ini ahlinya, mungkin tareh Islam, ya, sejarah Islam. Terus yang terakhir sudah disimpulkan untuk kita mensyukuri nikmat Islam, itu yang pertama adalah dengan memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, itu secara lisan. Terus berikutnya adalah melaksanakan Islam itu secara kafah, dilaksanakan sebaik-baiknya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang terakhir adalah dengan menjaga keislaman kita, memelihara keislaman kita seperti yang saya ucapkan tadi, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tetap dalam keadaan Islam.
Monggo untuk kajian pada pagi hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti setelah ini kita sholat isyraq, lanjut dengan sarapan. Monggo kita nikmati bersama-sama dan kita bisa berbincang-bincang. Ini dengan saudara kita. Inilah nikmatnya berjamaah. Kita bisa juga bersilaturahim. Ngaten, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sudah waktunya sholat isyraq.